Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Niswatu Nanifa dengan NIM 23191201444. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, saya akan menjelaskan bug boost converter. Bug boost converter berfungsi untuk menaikkan tegangan DC dari sumber input yang saya pakai itu 12 V menjadi tegangan yang lebih tinggi di sisi output. Nah, rangkaian ini terdiri dari beberapa komponen utama, yakni sumber tegangan, MOSFET sebagai saklar, induktor, dioda, kapasitor, serta beban resistif seperti resistor. Ketika MOSFET digunakan dengan sinyal PWN, rangkaian berpindah antara kondisi penyimpanan energi pada induktor dan pelepasan energi ke beban sehingga menghasilkan tegangan keluaran yang lebih tinggi daripada tegangan input. Arus dan tegangan diukur pada titik tertentu dengan voltmeter dan ammeter yang dipasang di beberapa node. Nah, cara kerjanya ini mengandalkan prinsip naik turunnya arus induktor akibat pengendalian MOSFET oleh sinyal BWM. Ketika sinyal BWM berada pada logika tinggi, MOSFET menyambung induktor langsung ke sumber, sehingga induktor mengalami tegangan besar Vin dan arus di dalamnya meningkat secara linier. Pada saat ini, dioda berada pada kondisi reverse bias, sehingga tidak ada arus yang menuju beban. Ketika PWM turun ke logika yang rendah, MOSFET berhenti melahirkan arus dan polaritas induktor terbalik. Induktor mendorong arus melalui dioda menuju output sehingga energi yang telah disimpan sebelumnya itu dilepaskan. Nah, saat fase off ini, kapasitor mengisi ulang dan menyalurkan tegangan yang lebih tinggi ke beban. Siklus on-off ini diulang pada frekuensi tinggi, yakni digunakan 30 kHz, menghasilkan tegangan rata-rata pada output yang lebih besar daripada inputnya. Nah, besarnya tegangan keluaran di output ini dikendalikan oleh duty cycle BWM. Nah, ini untuk rangkaiannya. Nah, yang ini rangkaian buck Buster converter ini, maaf, salah rangkaian. Nah, ini rangkaian buck converter ini terbagi menjadi empat blok utama. Yang pertama itu yang di sini untuk blok input. Terus yang di sini untuk blok pengaturan saklar. Terus yang di sini untuk blok output, yang di sini untuk blok ini konversi energi. Nah, pada blok input ini terdapat sumber tegangan 12 volt dengan DC ini yang menjadi suplai utama pada rangkaian. Nah, kalau blok saklar terdiri dari MOSFET dan sinyal BWM dengan frekuensi 30 Hz. Terus selanjutnya blok konversi energi meliputi induktor dan dioda. Ulang-ulang. Nah, ini rangkaian buck boost converternya. Bisa dilihat terdapat dibagi menjadi empat bagian. Yang pertama itu ada ini tuh blok input. Terus selanjutnya ini ada pengaturan saklar, blok pengaturan saklar. Terus selanjutnya ini tuh ada blok konversi energi. Yang sebelah sini itu blok output. Nah, di input ini terdapat input tegangan DC sebesar 12 volt ya. Terus kalau di pengaturan saklar ini terdapat MOSFET dan sinyal PWM dengan frekuensi 30 kHz dan duty cycle-nya ini 0,25 yang digunakan untuk menentukan kapan MOSFET menyambung induktor ke sumber. Nah, selanjutnya ini blok konversi energi meliputi induktor dan dioda yang bekerja
bekerja secara gantian untuk menyimpan serta melepaskan energi. Nah, di blok output ini terdiri dari kapasitor dan dan resistor, yakni 50 ohm, yang berfungsi untuk menetapkan tegangan keluaran dan untuk meredam ripple ya ini kapasitornya. Terus ini untuk alur energi dalam bus converter terjadi dalam dua fase utama. Pada fase pertama, energi listrik dari sumber dialirkan langsung menuju induktor. Langsung ke sini. Melalui MOSFET yang sedang on. Nah, induktor ini tidak langsung mengalirkan seluruh energi, melainkan menyimpan dalam bentuk medan magnet. Nah, di fase kedua, ketika MOSFET-nya off, tadi kan on, sekarang off, induktor itu melepaskan energi yang disimpan saat MOSFET on. Nah, energi lalu dialirkan melalui dioda menuju kapasitor dan beban. Karena pelepasan energi induktor ini menambah tegangan pada jalur output, maka tegangan output dapat menjadi lebih tinggi dibandingkan tegangan input. Nah, di kapasitor ini juga digunakan untuk menyerap sebagian energi dari induktor untuk menjaga agar tegangan keluaran tetap stabil meskipun arus yang mengalir ke beban itu tidak selalu konstan. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai eh, tegangan keluaran, arus keluaran, daya keluaran, dan ripple ya. Nah, yang pertama ini tegangan keluarannya itu dengan rumus V V input itu dibagi satu dan dikurangi dengan duty cycle. Sehingga didapati hasil em, tegangan inputnya kan tadi 12 volt DC. Terus dibagi satu dan duty cycle-nya kan tadi diketahui 0,25 sehingga menghasilkan tegangan output ya ini 16 volt. Selanjutnya kita menghitung arus output. Rumusnya ini tegangan tegangan output itu di tegangan output dibagi resistor beban resistifnya sehingga didapati 0,32 ampere. Nah, tegangan outputnya kan tadi diketahui 16 volt. Terus beban resistif yang kita pakai kan tadi 50 ohm sehingga didapati 0,32 ampere. Selanjutnya kita mulai menghitung daya keluaran. Nah, daya keluaran ini rumusnya kan V dikali I. Nah, V outputnya sudah kita ketahui ya ini 16 volt dan I outputnya sudah kita ketahui 0,32 ampere sehingga kita kalikan langsung hasilnya itu 5,12 watt. Terus untuk menghitung arus masuknya itu berapa sih? Itu dari daya output dibagi dengan tegangan input. Daya outputnya 5,12 watt tadi dibagi dengan tegangan inputnya tadi 12 volt. Sehingga didapati 0,426 ampere untuk apa arus input. Nah,
sudah terbuktikan dia ini kalau dia tuh menaikkan tegangan. Yang awalnya tegangannya itu 12 volt, yang awalnya tegangan 12 volt menjadi tegangan keluarnya itu 16 volt, naik sebanyak 4 volt. Terus selanjutnya untuk penjelasan ripple arusnya itu tegangan input dikali duty cycle dibagi dengan induktor dan frekuensi. Tegangan inputnya kan kita ketahui tadi 12 volt. Nah, duty cycle-nya 0,25, induktornya tuh kita pakai 0,83. Terus untuk frekuensinya kita ada 30 kHz. Sehingga hasilnya untuk ripple arusnya ini 0,1205 peak to peak. Nah, kesimpulannya bisa kita lihat bahwa rangkaian boost converter ini digunakan untuk menaikkan tegangan input dari 12 menjadi sekitar 16 volt menggunakan prinsip penyimpanan dan pelepasan energi pada induktor. Nah, dengan MOSFET yang dikendalikan PWM berfrekuensi 30 kHz, induktor menyimpan energi pada saat MOSFET on dan melepas energi ketika MOSFET-nya off. Nah, kapasitor digunakan untuk menjaga stabilitas tegangan keluaran dan menurunkan ripple. Dari perhitungan menunjukkan bahwa rangkaian bekerja dalam kondisi konduksi kontinu dengan ripple arus dan tegangan yang masih dalam batas wajar. Komponen seperti MOSFET, dioda, induktor, dan kapasitor dipilih untuk memastikan kinerja optimal dari frekuensi tinggi. Secara keseluruhan, rangkaian ini telah dirancang dengan baik dan sesuai dengan prinsip dasar konverter bus. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai buck boost converter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.